Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang relasi dan fungsi bab 3 dari semester ganjil ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Kita awali dengan apersepsi, yaitu materi yang harus kalian kuasai sebelumnya. Bismillah. Mengenai diagram kartesius, pada pelajaran yang lalu, pada pelajaran koordinat, kalian sudah mengenalnya. Perhatikan untuk diagram kartesius ini ada beberapa koordinat. Jadi kalau ditulis seperti ini 1,2, 2,3, 3,0, penulisan seperti ini dinamakan koordinat. Lihat gambarnya. Sedangkan yang saya beri warna merah ini apa yang lalu? Kalian masih ingat? Yaitu absis, atau nama lain adalah koordinat yang pertama atau X-nya ya, atau jarak dari sumbu Y. Perhatikan 1,2. 1,2 ini satunya ini dari sini, jarak dari sumbu Y adalah 1. 2 ini jarak dari sumbu Y adalah 2. Kemudian 3 ini jarak dari sumbu Y adalah 3. Masih ingat ya? Kemudian perhatikan yang berwarna hitam 2, 3, 0 ini dinamakan apa? Ordinat atau koordinat yang kedua, atau jarak dari sumbu apa? Perhatikan ini 1,2, 2-nya ini adalah jarak dari sumbu X, ini 2. Ini jarak dari sumbu X adalah 3. Di manakah letak pusat koordinat? Pusat koordinat adalah perpotongan sumbu X dan sumbu Y di sini. Bukan 0 tapi 0,0. Jarak terhadap sumbu Y adalah 0, jarak terhadap sumbu X juga 0, berarti pusatnya adalah 0,0. Jadi ini dinamakan pusat koordinat. Oke, kita lanjutkan. Diagram panah, ini anak-anak yang dinamakan diagram panah. Ini adalah himpunan A, dibatasi dengan kurva tertutup ini. Semua anggotanya berada di dalamnya, dan anggota-anggotanya diberi noktah-noktah atau titik ya. Kemudian ini B ini adalah daerah kawan. Saya ulangi lagi, A ini adalah himpunan daerah asal, anggotanya adalah 1, 2, 3. Sedangkan B semuanya ini adalah daerah kawan, anggotanya semuanya 0, 2, 3, 4. Dan ada lagi daerah hasil atau ring yang berhasil mendapatkan pasangan, ini dinamakan daerah hasil atau ring, yaitu 0, 2, 3. Kalau semuanya tadi adalah daerah kawan, kalau yang berhasil mendapatkan pasangan ini adalah ring atau daerah hasil. Paham ya? Sekarang perhatikan ini. Perhatikan gambar. Ada hubungan atau ada relasi apa? Misalnya ini Ali dengan Siti. Ada relasi apa? Ada hubungan apa kira-kira? Ya, kemungkinan ini adalah adik kakak hubungannya, kemudian adalah kawan ya, dan kalian bisa mencari relasi yang lain. Pengertian relasi dan fungsi atau pemetaan. Kalau saya mengatakan fungsi itu sama artinya pemetaan ya. Kalau saya mengatakan pemetaan itu artinya adalah fungsi. Perhatikan ini. Relasi adalah hubungan dari suatu himpunan yang satu ke himpunan yang lain dan mempunyai maksud tertentu, itu relasi. Sedangkan fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi khusus
yang memasangkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan. Dari beberapa contoh di bawah ini, mana yang merupakan relasi dan mana yang merupakan fungsi? Fungsi itu relasi khusus tadi ini, lihat ini. Nomor 1, himpunan nama anak dan himpunan nama ibu yang mempunyai hubungan atau relasi mempunyai ibu bernama. Apakah ada anak yang mempunyai ibu lebih dari satu atau dilahirkan dari lebih dari satu ibu? Ada apa tidak? Kalau tidak ada, berarti setiap anak ini dilahirkan oleh satu ibu. Berarti ini fungsi apa relasi? Fungsi ya. Jadi setiap anak pasti dilahirkan oleh satu ibu, tidak mungkin dua ibu. Nomor 2, himpunan nama ibu dan himpunan nama anak yang mempunyai hubungan mempunyai anak bernama. Perhatikan, apakah ada ibu yang melahirkan lebih dari satu anak? Ada ya. Berarti ini adalah relasi. Nomor 3, himpunan nama anak dan himpunan ukuran sepatu. Ini yang kita bicarakan yang normal ya. Apakah ada satu anak memiliki ukuran 2 sepatu ini? Ada atau tidak? Ini anak yang normal ya. Kalau anak yang normal pasti satu anak ini memiliki satu ukuran sepatu. Berarti ini adalah fungsi. Nomor 4, himpunan ukuran sepatu dan himpunan nama anak. Apa ada satu ukuran sepatu yang dimiliki oleh beberapa anak? Misalnya ukuran sepatu 39, apakah bisa dimiliki oleh beberapa anak? Bisa ya. Jadi anak ini misalnya A, ukurannya sepatunya 39. Selain A yang mempunyai ukuran 39, misalnya anak yang bernama B, berarti ini bisa dimiliki oleh beberapa anak. Maka ini adalah relasi. Ya, saya kira sudah cukup jelas antara fungsi dan relasi. Kita lanjutkan. Untuk menyatakan relasi ada 3 cara, yaitu dengan diagram kartesius seperti tadi, dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan. Simak berikut ini. Ini ada diagram kartesius seperti ini. Ini diagram panah dan ini adalah himpunan pasangan berurutan. Perhatikan, dari diagram kartesius bisa kita buat menjadi diagram panah seperti ini. Koordinat yang pertama ini adalah daerah asal. Ini daerah asal. Sedangkan koordinat yang kedua ini adalah daerah kawan. Jelas ya? Sedangkan kalau ditulis dalam himpunan pasangan berurutan seperti ini bisa dari diagram kartesius, tinggal menulis 1,2, 2,3, 3,0. Ini dalam bentuk himpunan. Kalau himpunan ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Dari diagram panah juga bisa. Ini 1,2, ini 2,3, 3,0. Paham ya? Ini kamu amati. Ini diagram kartesius, ini diagram panah, ini adalah himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lanjut. Contoh, diketahui himpunan A yang anggotanya ini, himpunan B anggotanya ini. Tunjukkan dengan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Berarti pangkalnya adalah himpunan A, ujungnya himpunan B. Relasinya lebih dari, kemudian untuk yang B kuadrat dari. Perhatikan ini. Untuk yang A relasinya lebih dari, yang B kuadrat dari. Kita relasikan. Apakah satu punya relasi dengan anggota B? Apakah satu lebih dari satu? Tidak kan? Apakah satu lebih dari 2? Juga tidak. Apakah satu lebih dari 3? Juga tidak. Apakah satu lebih dari 4? Tidak. Berarti satu tidak memiliki pasangan. Sekarang 4. 4 lebih dari 1. 4 lebih dari
2 lebih dari 3. Apakah 4 lebih dari 4? Tidak ya. Sekarang 9 lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, 9 lebih dari 4. Paham ya? Kuadrat dari 1 dipasangkan kemana? 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3. Nah, sekarang kalian bisa membandingkan antara jawaban A dengan jawaban B. Untuk yang A, daerah asal ini, ada yang tidak memiliki pasangan. Ini berarti ini bukan fungsi. Fungsi tadi kan setiap anggota daerah A memiliki pasangan. Setiap berarti semua. Ini tidak memiliki pasangan, berarti ini tidak atau bukan fungsi. Atau ini 4 ini memiliki beberapa pasangan. Padahal fungsi tadi adalah memiliki tepat satu pasangan kan. Kalau memiliki beberapa pasangan ini dengan 1, dengan 2, dengan 3, jelas yang A ini bukan fungsi. Kita beralih ke B. Fungsi apa bukan ini? 1 dipetakan ke 1. Jadi 1 ini memiliki satu pasangan saja. 4 juga memiliki satu pasangan. 9 memiliki satu pasangan. Berarti semua daerah asal mendapatkan pasangan tepat 1 di daerah kawan. Dan tidak ada yang memiliki 2 pasangan kan. Semuanya mendapatkan pasangan. Semuanya mendapatkan pasangan tepat 1 pada daerah kawan. Berarti yang B ini adalah fungsi. Nama lain fungsi adalah pemetaan. Paham ya? Kita lanjut. Dari jawaban yang B tadi, perhatikan daerah asal ini adalah daerah asal. Nama lain daerah asal adalah domain. Domain berarti semua himpunan A. Anggotanya 1, 4, 9. Kemudian daerah kawan. Semuanya ini adalah daerah kawan himpunan B. Mempunyai anggota 1, 2, 3, 4. Daerah hasil. Daerah hasil tadi apa? Daerah hasil adalah daerah kawan yang berhasil mendapatkan pasangan. Ini berarti himpunan 1, 2, 3. Inilah daerah hasil atau ring. Sekarang fungsinya. Fungsinya ini kuadrat dari. Jika ditulis dengan notasi fungsi, F memetakan X ke akar X. Kamu perhatikan, F memetakan X ke akar X. X ini daerah asal, akar X adalah daerah hasil. Jika ditulis dalam bentuk rumus fungsinya, ini titik 2 berubah menjadi kurung buka, kurung tutup. Arah panah berubah menjadi sama dengan. Jadi bedanya notasi fungsi dengan rumus fungsi adalah ini lambangnya titik 2 arah panah. Kalau rumus fungsi kurung buka kurung tutup sama dengan. Sekarang perhatikan, X adalah daerah asal. Daerah asal itu berarti ini 1, 4, 9. Sedangkan Fx ini adalah daerah hasil yang rumusnya adalah akar X. Kalau X-nya diganti 1, akar X adalah 1. Kalau X-nya ini diganti 4, ini diganti 4, berarti akar dari 4 adalah 2. Kalau X-nya diganti 9, akar dari 9 adalah 3. Paham ya? Diingat-ingat, notasi fungsi, titik 2, arah panah, rumus fungsi, kurung buka, kurung tutup sama dengan. Lanjut. Contoh, sebutkan nama relasi dari setiap diagram berikut. Perhatikan ini relasinya, hubungannya apa? 2.4, 3.6, 4.8. Berarti relasinya adalah setengah dari. Jadi 2 setengah dari 4.
3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Oke, bisa ya anak-anak? Nomor 2, apa relasinya? 3 titik-titik dari 1, 6 titik-titik dari 2, 9 titik-titik dari 3, 12 titik-titik dari 4. Berarti relasinya adalah 3 kali. Jadi 3 ini 3 kali dari 1, 6 3 kali dari 2, 9 3 kali dari 3, 12 3 kali dari 4. Sekarang nomor 3, apa kira-kira relasinya? Doni 5 Mei, Sinta 2 Juni, Ari 7 Maret. Kira-kira relasinya seperti ini. Kalian bisa membuat relasi sendiri, yaitu ulang tahun. Atau Doni lahir 5 Mei, atau Doni ulang tahun 5 Mei, Sinta ulang tahun 2 Juni, Ari ulang tahun 7 Maret. Ya, inilah mengenai relasi anak-anak. Contoh lagi. Sekarang perhatikan, tulislah notasi fungsi, bukan relasi lagi, notasi. Ingat, notasi tadi penulisannya ada titik 2, ada arah panah. Tulislah notasi fungsi dari setiap diagram berikut ini. 2 titik-titik 4. 2 menjadi 4 ini diapakan? 3 menjadi 6 diapakan? 4 menjadi 8 diapakan? Kita mencari notasinya. X-nya adalah ini 2, 3, 4, 5. Berarti notasi fungsinya adalah ini. F memetakan X ke 2X. Jadi kalau X-nya diganti dengan 2, maka 2X adalah 4 ini. Kalau X-nya ini diganti 3, maka 2X adalah 6. Kalau X diganti 4, 2X adalah 8. Kalau X diganti 5, 2X adalah 10. Ini yang dimaksud notasi fungsi ya. Penulisannya menggunakan titik 2 arah panah. Untuk nomor 2, bagaimana notasi fungsinya? X-nya 3, 6, 9, 12. Ini fx-nya. Maka notasi fungsinya adalah, nah ini, kalau X-nya diganti 3, maka sepertiga X, berarti sepertiga dari 3 adalah 1. Sepertiga dari 6 adalah 2. Sepertiga dari 9, 3. Sepertiga dari 12 adalah 4. Ya, ini nanti supaya dipelajari karena nanti ada hubungannya dengan rumus fungsi. Yang kalian pahami notasi fungsi dulu. Kita lanjut. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2 anggotanya ini. Himpunan B anggotanya PG. Tunjukkan dengan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Ada berapa kemungkinan pemetaan atau fungsi yang mungkin terjadi? Fungsi atau pemetaan tadi syaratnya adalah daerah asal. Ini semuanya harus mendapatkan pasangan dan tidak boleh ada yang mendapatkan pasangan lebih dari 1. Ini semuanya sudah mendapatkan pasangan dan semuanya mendapatkan pasangan yang hanya 1. 1 pasangannya hanya P, 2 pasangannya hanya P. Berarti ini termasuk fungsi. Misalnya lagi seperti ini. Ini semuanya mendapatkan pasangan. 1 pasangannya hanya Q, 2 pasangannya hanya Q. Misalnya lagi seperti ini, kemungkinan yang lain. 1 pasangannya P, hanya P saja. 2 pasangannya hanya Q saja. Dan daerah asalnya semuanya mendapatkan pasangan. Kemungkinan yang lain, ini semuanya mendapatkan pasangan. 1 pasangannya Q saja, 2 pasangannya P saja. Apakah ada yang lain? Tidak ya anak-anak. Jadi inilah yang mungkin terjadi. Ada berapa pemetaan yang mungkin terjadi apabila daerah asalnya ini mempunyai 2 anggota, daerah kawannya mempunyai 2 anggota.
yaitu ada 4 kemungkinan. Ada 4 pemetaan yang mungkin terjadi ya. Amati 3 contoh soal berikut. Pada gambar diagram panah berikut, mana yang merupakan fungsi? Nama lain fungsi adalah pemetaan. Mana yang merupakan fungsi atau mana yang merupakan pemetaan? Untuk yang A, daerah asalnya semuanya mendapatkan pasangan. Ini hanya P, ini hanya F saja, ini hanya dengan H saja. Berarti A ini termasuk fungsi atau pemetaan. Untuk yang B, semuanya mendapatkan pasangan. 1 pasangannya hanya P saja, 2 pasangannya hanya P saja, 3 pasangannya hanya P saja. Berarti B ini juga termasuk fungsi atau termasuk pemetaan. Bagaimana dengan C? Ini semuanya mendapatkan pasangan. Semuanya mendapatkan pasangan hanya 1 kan untuk daerah asalnya ini. Berarti C termasuk fungsi atau pemetaan. Untuk yang D bagaimana? Untuk yang D ini semuanya mendapatkan pasangan. Ini hanya dengan H saja. Dengan H saja, 3 dengan R saja. Berarti ini termasuk fungsi atau pemetaan. Bagaimana dengan E? Untuk yang E ini ada yang tidak mendapatkan pasangan. Daerah asalnya ada yang tidak mendapatkan pasangan. Berarti ini bukan fungsi atau bukan pemetaan ya. Untuk F bagaimana? Semuanya ini mendapatkan pasangan, tapi untuk 1 ini mendapatkan pasangan lebih dari 1, yaitu 1 dengan P, selain dengan P adalah dengan R. Berarti F ini bukan fungsi atau bukan pemetaan. Bagaimana dengan G? Semuanya mendapatkan pasangan. Ini pasangannya hanya R, ini pasangannya hanya R, ini 3 pasangannya hanya P. Berarti G termasuk fungsi atau pemetaan. Untuk yang terakhir, ini fungsi apa pemetaan? Fungsi atau pemetaan? Fungsi apa bukan ini? Semuanya mendapatkan pasangan. 1 pasangannya hanya H saja, 2 pasangannya H saja, 3 pasangannya H saja. Berarti H ini termasuk fungsi apa bukan? Termasuk fungsi ya, atau termasuk pemetaan. Paham ya anak-anak? Jadi yang dilihat hanya daerah asalnya saja. Daerah asal semuanya harus mendapatkan pasangan dan tidak boleh mendapatkan pasangan lebih dari 1. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana pada diagram kartesius? Ciri-cirinya pemetaan atau fungsi itu bagaimana? Perhatikan ini. 1 ini mendapatkan pasangan 1, mendapatkan pasangan 2, mendapatkan pasangan 3. Berarti untuk yang A ini bukan fungsi atau bukan pemetaan. Untuk yang B, 1 pasangannya hanya 1, yaitu dipasangkan dengan 2. 2 dengan 1, hanya 1 saja pasangannya. 3 hanya 1 pasangan. 4 hanya 1 pasangan. Berarti B ini B ini termasuk fungsi atau pemetaan. Untuk yang C, ini fungsi apa pemetaan? Ini daerah asalnya adalah pada sumbu X. Daerah hasilnya ini jarak dari sumbu X. 1 pasangannya hanya 2, 2 pasangannya hanya 2, 3 pasangannya hanya 2. Berarti ini termasuk fungsi atau termasuk pemetaan. Untuk yang D, bagaimana untuk yang D? 1 mendapatkan pasangan 2, 2 mendapatkan pasangan 1, selain dipasangkan dengan 1 mendapatkan pasangan dengan 3. Berarti 2 ini mendapatkan 2 pasangan, maka D tidak termasuk fungsi atau tidak termasuk pemetaan. Berarti yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah B dan C. Kalian bisa melihat ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya pemetaan atau fungsi pada diagram kartesius? Kalau ini ada titik atau noktah yang terletak pada 1 garis vertikal, maka bukan pemetaan. Ini
tidak ada satupun garis yang tidak ada lebih dari satu yang terletak pada garis vertikal, tapi ini terletak pada garis horizontal, berarti ini pemetaan. Kemudian perhatikan lagi untuk yang D, ini ada titik yang terletak pada satu garis vertikal, berarti bukan pemetaan. Oke, kita lanjut. Di antara himpunan pasangan berikut, mana yang merupakan pemetaan atau mana yang merupakan fungsi? Ciri-cirinya pada himpunan pasangan berurutan, yaitu daerah asalnya ini tidak boleh ada yang kembar. 2, 3, 1, 4. Ada yang kembar atau tidak? Kalau tidak ada yang kembar berarti termasuk fungsi. Ini ada yang kembar berarti bukan fungsi. Kemudian untuk yang C, A, B, C, D tidak ada yang kembar berarti ini fungsi. Untuk yang ini semuanya kembar berarti bukan fungsi atau bukan pemetaan. Untuk yang E, perhatikan P besar, P kecil, A besar, A kecil. Apakah ini termasuk pemetaan atau termasuk fungsi? Perhatikan untuk matematika, antara huruf besar dan huruf kecil tidak sejenis, berarti ini adalah fungsi, karena ini P besar P kecil tidak sama. Ini yang merupakan fungsi adalah A, C, dan E. Anak-anak ada tugas. Ada berapa pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B? A ini memiliki 3 anggota, B memiliki 2 anggota. Nanti kalian gambar di buku kalian diagram panahnya, kemudian yang dikirimkan nanti hanya berupa angka, misalnya dari himpunan A ke himpunan B ada 5 pemetaan, mungkin seperti itu, mungkin 10 pemetaan, hanya itu ya jawabannya anak-anak. Gambarnya tidak usah dikirim, gambarnya kalian gambar di kertas buram. Begitu juga untuk yang B ini gambarnya tidak perlu dikirim. Ya anak-anak, saya kira sudah cukup jelas ya. Untuk PR-nya, gambarnya tidak usah dikirim, yang dikirim hanya hasil akhir, ada berapa pemetaan yang mungkin terjadi. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He got he red and wrinkled, scared and crying, and she took him